Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Semua di antara kita mengharapkan kalau kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini terus berlangsung sampai kita meninggal dunia. Malah kita berharap agar kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini berlipat-lipat datanya di hari-hari berikutnya. Maka kalau sebenarnya memang keinginan itu benar-benar yang ingin kita wujudkan atau benar-benar ingin kita dapatkan, solusinya sederhana sebenarnya. Allah sudah jelas dengan mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya Anda bersyukur dengan kenikmatan yang kuberikan kepada Anda, Allah pasti akan menambahkannya. Aku akan tambahkan, kata Allah. Tapi kalau Anda kufur, Anda ingkar, maka ketahuilah, sadarilah, azabku sangat berat. Maka oleh karena itu, tidak salah kalau kemudian saya mengatakan mari sama-sama di awal perjumpaan kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan dengan kenikmatan itu Allah, dengan kesyukuran yang kita lakukan, Allah langgengkan kenikmatan-kenikmatan ini. Syukur-syukur kalau kemudian Allah lipat gandakan di hari-hari berikutnya. Kenikmatan yang sangat indah, kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang pastinya kalau Allah nagih ke kita untuk bayar, kita nggak sanggup untuk bayar. Tapi maha rahmat rahimnya Allah mengatakan cukup dengan bersyukur saja. Bagaimana syukur? Hati mengakui kenikmatan yang kita rasakan datang dari Allah. Lidah mengatakan apa yang ada dalam hati kita, minimal alhamdulillah. Syukur-syukur kalau kemudian lebih daripada sekedar alhamdulillah. Semacam contoh ketika pagi hari kita mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah, dan selanjutnya sore hari kita mengatakan amsayna wa amsal mulku lillah, dan selanjutnya. Kemudian berikutnya setelah hati dan lisan kita, kata para ulama, kesempurnaan syukur seorang hamba ketika dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatan kepadanya. Nikmat yang sangat banyak, ikhwanillah. Terutama saat ini kita diizinkan oleh Allah dengan sebuah kenikmatan oleh Allah untuk bisa melakukan sebuah amalan yang dicintai oleh para malaikat. Dari mana kita tahu kalau malaikat cinta amalan seperti ini? Duduk di masjid habis melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan menunggu sholat isya. Dari hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya kata Nabi SAW, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fi.
Sesungguhnya para malaikat, kata Allah, senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian. Senantiasa menggunakan fi'il mudhari dalam bahasa Arab yang memiliki makna terus-terusan mendoakan seorang manusia ketika apa? Madama fi musallahu alladhi shalla fi, selama dia berada di tempat sholatnya, selama dia berada di masjid atau di musola yang dia sholat di dalamnya setelah melaksanakan sholat wajib. Apa doanya? Kata Nabi, malaikat-malaikat akan mengatakan, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hamba ini. Ya Allah, berkahi hamba ini. Ya Allah, ampuni hamba ini. Ya Allah, berikan rahmat kepada hamba ini. Dan itu berulang-ulang selama kita berada di masjid. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Walaupun mungkin bagi sebagian kita kadang melelahkan, habis pulang kerja atau menjenuhkan karena kadang kajian gak seru gitu, gak ada ramainya. Karena kan kita bukan seperti nonton film, ada actionnya, ada apanya, kadang mata 2 jam itu gak pernah merem gitu. Dan setan juga gak senang kalau kemudian kita berlama-lama dalam majelis ilmu, makanya godaannya luar biasa. Kenapa setan gak senang? Rasul pernah mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadli al-ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih daripada keutamaan ibadah. Makanya setan gak mau seorang manusia sibuk dengan ilmu. Kenapa? Karena ketika orang punya ilmu, 1 sujud yang dia lakukan akan lebih baik daripada 100 sujud, 1000 sujud yang dilakukan tanpa ilmu. Kita pernah mendengar contohnya sebuah hadis Nabi mengatakan, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam salat. Siapakah mereka? La yatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Ketika seorang salat enggak menyempurnakan ruku'nya, tidak menyempurnakan sujudnya. Dan biasanya orang seperti ini karena enggak tahu ilmu bagaimana cara ruku dan enggak tahu ilmu bagaimana cara sujud. Tapi bagi orang yang tahu tidak mungkin terjadi seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak mau perbuatan yang dia lakukan, yang dia anggap sebagai ibadah, ternyata nggak bernilai di hadapan Allah. Orang berilmu nggak mau begitu. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu sebatas dilaksanakan saja, sebatas bebas kewajiban saja. Malah terkadang gitu, suka dibikin aneh-aneh, gitu. Suka dibikin sebuah inovasi karena merasa sepertinya kalau ditambah ini bagus nih. Sepertinya kalau tambah ini keren nih gitu. Padahal yang nilai ibadah bukan kita. Kita ibadah kepada Allah, kita ibadah karena Allah. Yang nilai ibadah adalah Allah. Maka seharusnya ibadah sesuai dengan perintah Allah. Gak bisa kemudian kita ngarang-ngarang sendiri. Kita pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi ketika seorang sahabat sakit dijenguk sama Nabi. Pas Nabi lihat, ente kok sakitnya luar biasa banget nih, ente gak doa sama Allah? Sahabat mengatakan, saya berdoa. Apa doanya kata Nabi? Dia mengatakan, Allahumma in kunta mu'adziban fil akhirati fa'ajhilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau engkau menakdirkan untuk aku disiksa pada hari kiamat nanti, jangan. Sekarang aja segerakan di dunia. Itu doanya, Pak. Yang kalau menurut logika kita bagus doanya nih, agar tidak diadab di akhirat. Ya Allah, kalau engkau menakdirkan aku disiksa pada hari kiamat, jangan, sekarang aja dahulukan di dunia. Tapi ternyata doa yang menurut logika bagus, menurut pandangan sahabat bagus, ditegur sama Nabi, wallahi lan tutik, demi Allah kamu gak akan sanggup menanggung kalau Allah mengabulkan doa kamu itu. Nabi mengatakan, mau gak dikasih tahu dengan cara dan doa yang lebih indah? Diajarkan kemudian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan seminggu kemudian sembuh. Dalam kaitan doa saja, ternyata seorang sahabat ditegur karena makna doanya tidak diharapkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam ibadah. Maka pentingnya kemudian kita menyadari di sini tentang pentingnya ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan malam ini
dengan salah satu hal yang berkaitan dengan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah izinkan kita akan coba mengkaji berkenaan dengan tokoh-tokoh orang-orang yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama ini. Kita akan mengkaji tentang sirah keutamaan sahabat-sahabat Nabi yang mudah-mudahan kemudian dengan mengetahui kehidupan mereka, dengan mengetahui tata cara hidup mereka, akhlak mereka, etika mereka, ibadah mereka, kita bisa meniru bagaimana hidup kita yang seharusnya. Karena saat ini kita melihat banyak orang yang kehilangan figur, kehilangan tauladan. Malah kebanyakan di antara kaum muslimin saat ini menjadikan orang-orang kufar, orang-orang munafik sebagai figur-figur mereka dalam kehidupan mereka, dalam gaya pakaian, dalam gaya bicara, dalam gaya menggunakan uang dihambur-hamburkan, malah sampai dalam ibadah pun demikian. Ada sebagian orang yang ikuti orang-orang yang tidak layak untuk diikuti. Sedangkan Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Di hadis yang lain juga Rasul mengatakan ketika ada seorang sahabat datang ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasul kapan kiamat terjadi? Kata Nabi, mada a'dad kalaha, emang ente sudah punya persiapan apa? Ente sudah punya persiapan apa sampai nanya kiamat kapan terjadi? Dia mengatakan, ma'adadtu syai'an, saya gak menyiapkan apa-apa, illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Hanya saja saya punya keyakinan, kepercayaan, atau saya punya bekal kalau saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, idan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, Anda nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Ketika orang salah mencintai, atau dia salah ketika mencintai orang lain, yang dia cintai bukan orang yang seharusnya, maka dengan hadis ini hari kiamat bakal bareng. Waliyatubillah, ketika orang cinta sama orang munafik, cinta sama orang kafir. Oleh karena itu penting kemudian kita mencintai orang-orang yang sudah jelas mereka dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba setiap pertemuan mengkaji setiap sahabat, atau mungkin satu-satu, atau kita satu bagi 2-3 pertemuan. Karena sebagian para sahabat punya hal-hal yang sangat indah dan perlu kita ungkap. Jadi sekali lagi mudah-mudahan menjadi tauladan dalam hidup kita. Tapi sebelum itu kita akan coba terlebih dahulu memahami apa sih definisi sahabat itu. Siapakah mereka? Apakah ada jumlahnya berapa? Biar kemudian punya gambaran. Ketika punya gambaran, contoh Pak ada yang mengatakan jumlah para sahabat 100.000. Berarti kalau kita pertemuan seminggu sekali, sebulan cuma 4, setahun cuma 40 sahabat. Sisanya baca di rumah. Sisanya baca di rumah gitu. Jangan cuma nunggu gitu di sini atau di kajian mana gitu. Penting untuk kita tahu. Sahabat, siapakah mereka? Untuk mengetahui siapa mereka, kita pahami dulu definisi tentang sahabat ini. Sahabat merupakan sebuah kata dari bahasa Arab yang berasal dari 3 kata, sod, ha, sama ba. Sohaba, yang artinya adalah rofaqo, menemani. Jadi sahabat adalah orang yang menemani. Dan itu pun sudah kita bisa pahami, insya Allah. Sahabat pasti orang yang dekat sama kita, menemani kita, sering ngobrol sama kita. Itu sahabat secara bahasa. Tapi ketika sahabat ini kemudian diembel-embeli dengan Nabi di akhirnya menjadi sahabat Nabi, maka dimaknai oleh para ulama adalah sahabat merupakan orang yang hidup sejaman dengan Nabi.
bertemu dengan Nabi, masuk Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim. Itu sahabat. Orang yang hidup sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, masuk Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim. Ketika orang itu di luar dari 4 hal ini, bukan masuk kategori sahabat. Contoh, Abu Jahal ketemu sama Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, tapi karena dia nggak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, nggak bisa dikatakan sahabat Nabi. Orang yang sejaman dengan Nabi, baik cuma sehari, ataupun 2 hari, ataupun 3 bulan, ataupun bertahun-tahun, yang penting pernah bersahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, per saat disebut dengan sahabat. Bertemu dalam arti bukan harus melihat, Pak ya, karena ada sebagian sahabat yang tidak bisa melihat, tetapi karena bersahabat dengan Nabi, dia pun jadi sahabat Nabi. Contohnya Abdullah bin Umi Maktum, yang dalam sebuah riwayat beliau adalah seorang sahabat yang karena pernah diacuhkan sama Nabi, turun ayat abasa wa tawalla. Rasul tengah berdialog dengan beberapa para sahabat dan beberapa orang Quraisy yang menjadi pimpinan-pimpinan Quraisy. Rasul berharap mereka masuk Islam. Tiba-tiba lagi begitu datang Abdullah bin Maktum menanyakan masalah agama, tapi Rasul malah memalingkan wajahnya. Rasul mengabaikannya. Rasul mengacuhkan Abdullah bin Maktum. Gara-gara acuhan itu, padahal tidak dalam bentuk omongan, hanya berupa sikap saja. Dan sikap ini nggak dilihat sama Abdullah, karena kan buta. Bukan dalam bentuk omongan yang kedengar sama Abdullah, malah sikap ini pun tidak dilihat sama Abdullah karena beliau buta, nggak bisa melihat. Tapi gara-gara itu Allah menegur dengan mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang teko berpaling. Kata para ulama, ini menunjukkan sebuah isyarat akhlak Islam itu betul-betul terpuji gitu. Bersikap buruk sama orang yang gak lihat saja ditegur sama Allah, apalagi bersikap buruk sama orang yang lihat. Subhanallah ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi sahabat. Definisi sahabat. Berikutnya kemudian, berapakah jumlah sahabat ini? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya seperti pendapatnya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jumlah para sahabat 100.000 orang, dari kalangan laki-lakinya ataupun kalangan perempuannya. 100.000 orang. Berikutnya kemudian keutamaan sahabat. Keutamaan sahabat dibuktikan dengan banyak dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Pertama, yang dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Al-Fat ayat yang ke-18. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiya, sungguh Allah telah ridha, 'anil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka melakukan baiat kepada wahai Muhammad di bawah pohon, yang dikenal dengan baiatul ridwan. Nah, kalimat sungguh Allah telah ridho ini menunjukkan bahwasanya para sahabat utama, para sahabat istimewa, sudah jelas dapat keridhaan dari Allah. Itu ayat yang pertama tentang keutamaan sahabat. Apa? Mereka orang-orang yang sudah jelas dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keridhaan ini sudah mereka dapatkan ketika mereka masih hidup.
Tapi walaupun demikian ternyata apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasa nyaman dengan keriduan ini. Kekhawatiran akan hari kiamat, kekhawatiran kurangnya persiapan dan bekal terus menghantui pikiran mereka. Padahal sudah jelas dapat keriduan dari Allah. Contohnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab ketika ditikam oleh salah seorang zindik, ditikam lagi sholat sampai keluar ususnya, maka kata para ulama, beliau sempat diminumkan air susu, karena bocor di usus, itu susu keluar lagi, Pak, bercampur dengan darah. Dalam keadaan merintih kesakitan, seorang sahabat mencoba untuk menghibur beliau, menghibur dengan menyebutkan keutamaan beliau bersahabat dengan Nabi, keutamaan beliau bersahabat dengan Abu Bakar, keutamaan beliau bersahabat dengan orang-orang hebat gitu. Tapi ternyata di akhirnya gitu, atau sebagai penutupnya, beliau mengatakan semua itu, iya aku tahu itu semua keutamaan. Namun demi Allah, kata beliau, kalau seandainya saat ini aku punya dunia dan seisinya, atau harta sebanyak dunia dan seisinya, maka aku ingin menebus dengan semua harta itu agar selamat dari siksaan api neraka. Agar selamat dari siksaan api neraka. Jadi masih muncul kekhawatiran yang sangat luar biasa. Padahal sekali lagi mereka sudah dapat klaim ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, dalam sebuah riwayat pernah pulang dari sebuah perniagaan, bawa jumlah dagangan yang sangat banyak. Saking banyaknya, unta-unta yang memikul barang-barang itu pun banyak jumlahnya, sehingga ketika jalan itu kayak tentara. Masuk ke Madinah, kedengaran sama Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sudah meninggal waktu itu. Kata Aisyah, ini suara apa? Kata para sahabat, ini suaranya kafilah Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba Aisyah mengatakan, saya ingat perkataan Nabi yang mengatakan, Inna Aba Abdurrahman dakhala jannata habwan. Rasul mengatakan Abdurrahman bin Auf nanti pada hari kiamat masuk surga sambil merangkak. Maksudnya masuk surganya agak susah, karena saking banyak harta yang dia miliki, terlalu banyak hisab yang harus beliau lewati. Rasul pernah mengatakan, hisaban orang yang kaya 500 tahun lebih lama dibandingkan orang miskin. Ada hadisnya. Pada hari kiamat, hisabannya orang kaya akan lebih lama 500 tahun dibandingkan orang miskin. Abdurrahman bin Auf kekayaannya tak terhingga. Sahabat yang mendengar ungkapan Aisyah langsung laporan sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, kata Aisyah begini, Rasul mengatakan begini. Tiba-tiba Abdurrahman mengatakan, demi Allah, insya Allah aku sanggup masuk surga sambil berdiri, sambil mengatakan aku infakkan semua yang kumiliki saat ini untuk kaum muslimin. Infakkan semuanya, gara-gara tidak mau masuk surga sambil merangkak, padahal sudah jelas masuk surganya gitu. Kalau kita makan nggak apa-apa lah, terakhir juga gitu. Ini mah nggak mau merangkak juga gitu, hanya dalam keadaan tegak penyamaan gitu. Sahabat radhiyallahu taala anhu, padahal jelas klaim ridho dari Allah, tapi kekhawatiran, ketakutan untuk menghadapi hari kiamat, ketakutan bakal gak cukup menghadap Allah, begitu hebat, begitu luar biasa. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala langsung dengan ayat di Quran surat Al-Fat ayat yang ke-18. Berikutnya kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang menunjukkan keutamaan para sahabat juga ditunjukkan oleh ayat yang termaktub juga masih di Quran surat Al-Fat, tapi ayat yang ke-29. Allah mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu utusan Allah, kata Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, asyidda'u 'alal kufar, punya keutamaan, punya karakter, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan sangat lembut sama orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan ketika mereka disebutkan dengan karakternya, mereka orang-orang yang istimewa, mereka orang-orang yang spesial. Malah ada ungkapan dari Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, saya pernah mendengar sebuah ungkapan dari orang-orang Nasrani bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih hebat, lebih baik daripada Al-Hawari. Hawari ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Malah lebih hebat daripada sahabat-sahabatnya Musa alaihissalam dan kaumnya. Kan kaumnya Nabi Musa mah lebih parah, Pak. Ketika diminta perang, kata mereka, udahlah antum aja perang tuh sama Tuhan kamu. Kalimatnya gitu. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Udah antum aja sama Tuhan kamu perang gitu. Kita nunggu di sini aja. Sahabat Nabi Muhammad pernah begitu. Malah kita akan menemukan bagaimana sahabat Nabi Muhammad ketika ditawan sama salah seorang kufar, kemudian disiksa, terus ditawari, mau nggak kalau seandainya keadaan kamu saat ini digantikan sama Muhammad? Biar Muhammad yang disiksa, antum nonton aja, antum nikmati dengan kehidupan yang akan kami berikan kenikmatannya. Dia mengatakan, demi Allah, satu punya makanan nggak ada tamu nih, punya makanan nggak ada tamu nih. Semua mengatakan nggak ada. Akhirnya Rasul menawarkan kepada para sahabat, ada nggak yang mau menjamu tamu saya? Tiba-tiba seorang sahabat berpikir panjang, tanpa berpikir di rumah punya makanan apa enggak, langsung angkat tangan, saya Rasul, saya akan menjamu tamu Anda. Menjelang maghrib waktu itu. Akhirnya dibawa ke rumahnya, disuruh duduk di ruang tamu. Datang ke istrinya, Bu, ada makanan enggak? Enggak ada. Masa enggak ada? Enggak ada. Coba dicari, enggak ada. Tapi saya udah memberikan jaminan, Bu, akan menjamu tamunya Nabi. Carilah, enggak ada. Kalaupun ada tuh paling makanan buat si kecil, bubur. Kata sahabat, udah enggak apa-apa. Ambil kemudian. Ini bubur cukup buat satu orang saja. Subhanallah. Diberikan kemudian ke tamu tersebut, sambil sahabat bawa piring yang kosong dengan sendoknya. Kemudian sebagian lampu dimatikan biar ketika sahabat seolah-olah makan tidak terlihat. Disuruh makan. Yang lain tamunya tak makan, dia mau pura-pura makan. Sendok diaduin sama piring. Kayak orang ya gitu. Subhanallah, besok paginya Rasul berbahagia dengan mereka atau dengan suami istri ini karena turun sebuah ayat yang mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka melakukan ithar kepada sahabat-sahabatnya dibandingkan diri mereka sendiri, padahal mereka juga butuh. Ini kan buat anaknya, tapi berani mengorbankan untuk orang beriman. Malah kita akan menemukan bagaimana ada 3 tokoh sahabat akhirnya meninggal tiga-tiganya gara-gara kehausan. Pas mau minum ada orang yang kehausan juga. Dia udah habis perang beres, seorang sahabat mencoba mencari, barangkali ada jenazah sahabat kaum muslimin yang masih hidup. Lagi dicari, ada yang teriak air, langsung disamperi. Dibukakan air diminum gitu, dituangkan ke mulutnya gitu. Pas mau dituangkan, tiba-tiba ada orang ngomong air. Kata ini, saudara saya itu aja. Gak jadi dituangkan. Nyari sahabat yang nyari air, ketemu. Pas mau dituangin, ada yang lagi mengatakan air. Kata yang mau diminumin, jangan, itu yang itu lebih mementingkan, lebih butuh daripada saya.
Tapi saya pas nyampe ke orang ketiga sudah meninggal. Balik ke orang kedua meninggal. Langsung ke orang ketiga meninggal juga. Setetes air saja gak mau lebih dulu dibandingkan orang yang lebih membutuhkan. Ruhama bainahum, begitu sayang, begitu peduli, begitu lembut sama orang-orang yang sama berimannya. Kita kadang sangat lupa. Kadang saudara aja kena musibah nyantai-nyantai aja, malah kadang nyukurin kita. Syukur deh bu, soalnya rumah gini gitu. Atau kamu mau begini, kena musibah syukurin. Alhamdulillah. Ini manfaat rahimahumullah. Berikutnya kemudian ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan mereka di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhu. Langsung kemudian Rasul bangun dan terlihat marah di mukanya, mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kau cela, kau remehkan, kau hina sahabat-sahabatku, kata Nabi. Malah Nabi mengatakan berikutnya, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin jabal dhahaba, kalaupun seandainya di antara kalian berinfak dengan berinfak emas dengan sebesar bukit Uhud, kalaupun di antara kalian berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, ma adraka mudda ahadihim au nasifahu, maka sungguh infak kalian tidak akan pernah seimbang pahalanya, sama pahalanya dengan infak para sahabat walaupun cuma satu mud. Satu mud itu adalah 2 gabungan telapak tangan ukuran. Ini satu mud namanya. Malah kata Nabi au nasifahu, malah setengah mud pun gak nyampe pahalanya. Kita infak emas sebesar bukit Uhud, mereka infak cuma segenggam begini atau cuma segini, pahalanya tetap besaran mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu mud atau setengahnya pun gak nyampe. Satu mud segini tadi, kalau takaran dalam takaran kilogram, kata para ulama satu mud itu sekitar 760 gram. Satu mud sekitar 760 gram. Zakat itu satu sok, Pak, zakat fitri. Satu sok itu 4 mud. Jadi kalau satu mud sekitar 760 gram, berarti 4 kali 7 sekian. Berapa? 780. Ya betul 780 ya. Salah. Oh iya betul. 380 gram. 80 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 760. Ya, 760 kali 4. Jadi 2 kilo 8 onan. Betul. Atau enggak nyampe? 3 kiloan. Oh iya, 3 kiloan. 3 kiloan berarti. Sebagian dia mengatakan bukan 380, satu mud itu sekitar 675. Satu mud 675. Jadi kalau 675 kali 4, 24 sama dengan 75 15 3 2,7. Makanya ada fatwa yang terbaru yang pernah saya baca, dianjurkan zakat fitri itu bukan 2,5 tapi 3 kilo, karena hitungannya adalah 2,7. Walaupun Pak, ada pendapat yang juga menyebutkan 1,9. Malah kita pernah punya rekan dari Madinah,
pas di bulan kemarin itu bawa alat takar yang katanya sudah resmi, ini diresmikan sebagai satu mud dan satu sok, ada kayak literan begitu. Pas kemudian kita coba mengukur, kita timbang, kita masukin beras, kemudian kita tutup gitu, 4 kali 4 mud, 2 kilo nggak nyampe, 2 kilo tidak nyampe. Tapi ala kulihat sebagai bentuk kehati-hatian kata para ulama, sebaiknya infak atau zakat fitri itu dilakukan 3 kilo. Dan mengharuskan kita, kenapa kita beragama harus sesuai dengan cara agama mereka? Karena hadis ini mengklaim bahwasanya mereka orang terbaik. Berarti kalau terbaik, cara ibadahnya pun terbaik. Cuman kali-kali atau lagi-lagi kita akan menemukan sebagian orang yang menolak cara beribadah seperti ibadahnya para sahabat. Malah sebagian mengatakan sebagaimana para sahabat punya akal dan kita pun punya akal, maka ketika sahabat punya pendapat, kita pun bisa berpendapat. Padahal siapa kita, siapa sahabat. Yang kita isya dulu.